Kristen ini sama dengan antikristus. Wajar kalau Yesus mengusir. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Wajar kalau ternyata Pak Pastor tidak dan tidak pernah bisa menunjukkan perintah Yesus untuk menuhankan dia. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tentang kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa berarti Bapa yang menjadi acuannya. Tak ada yang boleh keluar daripada perintah Bapa. Nah, mana perintah Bapaknya? Untuk menyembah Yesus. Itu poinnya. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mengatakan, sekali lagi saya katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Yesus itu jelas adalah ingin dipercaya. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Bapakku dan juga percaya kepadaku. Di dalam Yohanes 11:42, di situ dikatakan bahwasanya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, kata Yesus. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi Yesus berkata agar dirinya dipercaya. Dipercaya sebagai apa? Dipercaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan supaya orang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan, tidak mungkin ke gereja. Kalau orang Kristen percaya apa yang Yesus katakan bahwa dia mau dipercayai sebagai utusan Tuhan, mustahil Kristen menyembah Yesus, mustahil. Nah, sekarang kita minta kepada Pak Pastor, mungkin ada yang alpa dari mata pelajaran Bang Suma. Jaminan keselamatan untuk Kristen itu karena Yesus sendiri yang memberikannya. Aku menjamin keselamatan hidup kekal kepada yang menyembahku. Lalu kemudian itu tidak ditemukan dan itu tidak Pak Pastor sampaikan karena memang nggak ada. Yang kedua, tunjukkan kemudian perintah Yesus untuk menyembahnya. Mudah-mudahan saya kalah data. Kalau Pak Pastor menang data, berarti kita tutup buku, diskusi kita tutup. Kalau memang ada jaminan keselamatan perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, maka kita berhenti dan saya tidak akan lagi untuk berdebat. Demikian, silakan Pak Pastor. Ya, makasih Bang Suma. Jadi teman-teman, sebenarnya pasti diskusi ini tidak habis-habisnya di antara semua orang karena ada terus yang akan dipertanyakan, apalagi di antara kita kalau kita berbicara logika kita masing-masing. Nah, apa yang mau saya antarkan di sini, saya luruskan dulu tentang sudut pandang. Istilah menyembah di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bukan menyembah dalam pengertian agama-agama, karena Yesus berkata bahwa sudah tiba, akan tiba dan sudah datang waktunya penyembah-penyembah yang dikenan oleh Allah itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari yang pertama tadi kan Bang Suma berkata bahwa saya tidak berbicara soal, saya tidak menyatakan tentang keselamatan, tidak ada keselamatan. Sebenarnya ini udah jelas dalam Alkitab, karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, itu kesaksian Alkitab. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Dan itu sebabnya kita mendapatkan informasi ini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi sampai kepada Bapa itu sebenarnya wujud dari keselamatan itu.
Nah, jadi di sini sebenarnya soal sudut pandang. Karena Bang Zuma berkali-kali berkata, ayo dong. Maksudnya tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu mau menyatakan dirinya sebagai yang disembah. Nah, yang pertama, dalam Alkitab memberitahukan bahwa yang meminta supaya dirinya disembah itu adalah iblis. Itu di dalam Matius pasal 4. Iblis itu meminta supaya dia disembah, tapi Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Jadi perlu catatan ini kepada semua teman-teman yang sedang memperhatikan atau mempelajari Alkitab. Mari melihat bahwa sebenarnya kehadiran Kristus untuk menunjukkan pertentangan sebagaimana yang sudah dibuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis, sebagai nubuatan yang memastikan bahwa Yesus Kristus, sang keturunan perempuan itu, mengalahkan iblis. Jadi ini permusuhan yang hebat sebenarnya. Permusuhan itu karena semua yang dilakukan oleh iblis adalah pertentangan kepada Allah dan firman-Nya. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menyatakan pertentangan itu, bahwa pertentangan yang dibuat oleh iblis adalah kalah telak. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan iblis pertama-tama melalui seluruh pencobaan yang ditawarkannya. Jadi salah satu itu karena iblis meninggikan diri. Ini persoalan iblis, ini persoalan malaikat yang jatuh itu. Oleh sebab itu jalan sesuatunya untuk mengalahkan kesombongan, yaitu kerendahan. Jadi kalau iblis meninggikan diri, maka Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba, bahkan merendahkan diri sampai ke dunia orang mati. Tapi ternyata dunia orang mati tidak bisa menahan Kristus karena dia adalah hidup. Nah, itu yang perlu dicatat tentang maksud dari penyembahan ini. Jadi kalau di dalam Alkitab dicek semuanya, semua yang menuntut supaya dia disembah, jadi kecuali apa yang difirmankan oleh Allah, itu adalah dari iblis. Karena Yesus datang untuk menyatakan bahwa semua memang harus menyembah kepada Allah. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa penyembahan kepada Yesus bukan karena Yesus memintanya, melainkan karena Allah membuat orang itu menyembah kepada Yesus. Dan itu nanti yang terjadi sampai di akhir, di mana semua lutut akan bertelut kepada Yesus dan menyembahnya. Dengan lidah semua akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, penguasa, atau raja, atau hakim. Nah, itu pernyataan Alkitab. Jadi kalau berbicara mengenai di mana di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa sembahlah aku. Nah, itu bukan sasaran Alkitab. Jadi boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk pertanyaan Bang Zuma, adalah pertanyaan yang tidak seperti maksud dari Alkitab dinyatakan. Oke, jadi makanya saya sudah berkata di awal, sebenarnya penyembahan itu hanya kepada Allah yang esa. Semua kita teman-teman setuju sebenarnya ini, karena persoalan doktrin, persoalan agama, persoalan yang lain. Jadi kalau itu persoalan-persoalan itu, ya masing-masing lah melihat itu. Tetapi Injil Kerajaan Allah atau Alkitab menyatakan dengan tegas, makanya saya berkata tadi tidak memihak. Yang kedua di sini, kalau Bang Zuma terus mengingatkan tentang mengapa Kristen, mengapa melakukan ini, mengapa beribadah dengan hari Minggu dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak jawab persoalan itu karena itu persoalan agama. Tapi persoalan di dalam Alkitab, Alkitab justru menyatakan bahwa ibadah itu tiga hal yang sudah maksudnya yang sudah dinyatakan baru oleh karena penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang pertama itu adalah soal tempat. Sebelumnya ini di masa hukum Taurat. Ini hanya di masa hukum Taurat. Tempat beribadah itu ditetapkan itu adalah di Yerusalem dan di Bait Allah yang didirikan Salomo. Tidak ada di tempat lain. Di seluruh bumi tidak ada tempat yang dikhususkan oleh Allah dengan perintahnya bahwa harus beribadah di satu tempat, yaitu Bait Allah, dan yang mendirikannya Salomo. Tidak boleh Daud, tidak boleh siapapun. Nah, kalau misalnya teman-teman mengecek itu, nanti akan tahu mengapa Yesus berkata, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ini semua sebenarnya nubuatan-nubuatan yang sudah lengkap dan yang sudah tergenapi. Jadi pertama tempat, tidak ada tempat yang dikhususkan, tapi seluruh bumi penuh kemuliaan Allah. Kalau kita mengecek itu, maka benarlah apa yang dinyatakan sebelumnya ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa penuhilah bumi. Penuhilah bumi apa? Itulah kuasa yang dimaksud supaya mereka, orang-orang yang ada di dalam roh Allah, ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Keturunan itu adalah keturunan yang menguasai bumi agar iblis tidak bisa berkuasa di bumi.
Tapi kan keboro kalah, jadi manusia itu jatuh dalam dosa, malah iblis dan semua setan-setan itu berkuasa di bumi sekarang ini. Makanya kejahatan itu memenuhi seluruh bumi. Jadi Allah punya rencana dan tidak berubah rencananya itu supaya bumi penuh kemuliaannya. Itu sebabnya cara satu-satunya supaya bumi penuh kemuliaannya, setiap orang yang menerima roh Allah melalui berita Injil, mereka ada di segala tempat. Jadi tidak ngumpul di satu tempat, Bang Zuma dan teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Jadi itu sebabnya yang saya jelaskan di sini, bagaimana setiap orang, siapapun, bisa belajar dengan Alkitab sesuai dengan maksud dari para penulis yang diwahyukan itu kepada mereka, gitu. Jadi selama ini kan pendekatan kita berbeda. Mungkin ini pelajaran yang terbarunya, gitu kan? Atau sebenarnya pelajaran yang sudah dilupakan. Yang pertama itu tempat, yang kedua itu soal waktu. Waktu di dalam hukum Taurat adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari ke-7, itu yang diulang. Sedangkan maksud dari Allah, hari itu adalah semua hari yang dianggapnya baik. Mengapa ada pernyataan bahwa hari yang ke-7 menjadi hari peristirahatan? Itu maksudnya supaya semua orang pada akhirnya mengerti bahwa Allah itu mengerjakan pekerjaannya dengan puncak ada damai sejahtera. Bukan kesibukan semata-mata dalam kegiatan ibadah. Jadi banyak orang mengira karena sibuk dalam kegiatan ibadah, tapi tidak sampai kepada hari ke-7. Hari ke-7 itu adalah damai sejahtera. Maksudnya, goal dari seluruh ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah setiap orang sampai pada hari peristirahatan. Jadi hari peristirahatan dan tempat peristirahatan bukan di tanah Kanaan. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tempat peristirahatan atau tempat perjanjian itu bukan di tanah Kanaan atau di Yerusalem sekarang, melainkan di Yerusalem baru, karena itu hanya bayangan. Oleh sebab itu sekali lagi tempat dan kemudian waktu itu justru semua dikuduskan oleh karena firman Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus terus dikritik oleh ahli Taurat dan Farisi mengenai hari yang dikhususkan itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berkata ganti hari Sabat ke hari Minggu, nah ini pengertian penafsiran yang berbeda, karena Alkitab tidak pernah menyatakan salah satu hari lagi sesudah penyelesaian hari Sabat itu, bahwa semua hari bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini pengertian beribadah menurut Yesus yang dinyatakannya bukan ibadah yang maksudnya menyembah-menyembah. Ibadah yang dinyatakan oleh Yesus dalam ibadah yang baru, dalam roh dan kebenaran adalah soal memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi itu tadi yang Bang Zuma tanyakan, apa perintahnya? Jadi kalau dicek perintah Yesus itu adalah pergi beritakan Injil. Jadi perintah itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 13 tadi dan pasal 14 juga tadi. Di pasal 13 dikatakan lebih awal, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ada banyak orang kalau mereka membawa, misalnya ini karena porsi agama, dia membawa memberitakan agamanya, tetapi itu karena tujuan dirinya supaya banyak orang yang ikut dengan kelompok itu. Makanya Yesus berkata, percuma, celakalah kamu hai ahli Taurat yang menyeberangi lautan untuk membawa satu orang menjadi pengikut agamamu. Nah, istilah agama dalam terjemahan baru sebenarnya berbeda-beda. Misalnya di Matius pasal 7, istilah agama itu sebenarnya kata lainnya adalah kesalehan atau kebenaran. Jadi bukan agama seperti definisi kita sekarang. Sedangkan di dalam Matius atau Lukas dalam 23 ayat 23 itu tentang proselyte atau bagaimana orang menjadi pengikut orang Yahudi atau menjadi Yahudi. Nah, makanya istilah agama di dalam Alkitab itu harus dicek maksudnya itu apa gitu kan. Nah, jadi di sini saya tegaskan dulu bahwa maksud dari ibadah atau perintah penyembahan di dalam Alkitab itu bukan lagi ibadah dengan ritual tadi untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi sebenarnya yang diterangkan Bang Zuma itu atau pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang penyembahan di dalam perjanjian lama. Sedangkan penyembahan dalam perjanjian baru lebih kepada sikap untuk tindakan kasih membawa berita Injil ke seluruh bumi. Nah, itu sebabnya Yesus itu memang disebut sebagai utusan karena dia yang menyatakan cara kerja yang benar menurut yang Allah mau. Kan begini, di dalam Alkitab Allah yang bekerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai hari ketujuh istirahat. Jadi Yesus berkata, karena Bapakku bekerja, aku pun bekerja juga. Kalau begitu orang yang mengikut dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Sebenarnya ada beberapa yang saya setujui di sana dalam pernyataan itu, tapi karena Bang Zuma kan bukan pengikut Yesus. Seandainya Bang Zuma pengikut Yesus, ada beberapa hal yang saya katakan hampir-hampir saja
ya dapat beberapa pengertian di sana, tapi memang masih jauh karena beda pendekatan. Kalau misalnya dapat pendekatan yang pasti tentang bagaimana mengikuti Yesus menurut cara Alkitab, bukan menurut cara kelompok agama, maka kita mulai ketemu di sana. Nah, itu yang sebenarnya saya bagikan Bang Zuma. Jadi berbeda dengan yang Bang Zuma lagi sorotin itu. Yang saya jelaskan ini tentang cara penyembahan yang benar dalam Alkitab, bukan seperti penyembahan yang sebelumnya untuk mendapat pengampunan dosa, tapi penyembahan di dalam Perjanjian Baru adalah penyembahan atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya. Itulah keselamatannya. Jadi keselamatan itu diberitahukan kepada seluruh dunia. Itulah ibadahnya gitu. Kembali kepada Bang Zuma, makasih. Iya, jadi kita diajak tamasya oleh Pak Pastor kita ini, tamasya, tapi tidak sampai ke tujuan, hanya keliling-keliling di atas mobil aja kita. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, ini sesi kedua, pertanyaan kedua. Saya tidak perlu ditanya, karena kalau pertanyaan yang sama, mana keselamatan dalam Islam? Sebelum saya bertanya, saya uraikan dulu. Keselamatan dalam Islam itu ini. Mana perintah Allah untuk menyembah dirinya? Sebelum saya bertanya, mana perintah Yesus menyembah dirinya? Saya udah jelaskan dulu. Ini. Nah, sekarang Pak Pastor ini, keselamatan itu adalah pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa itu? Apa yang mau diberitakan? Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Aku ingin memberitakan Injil. Apa itu? Apa? Apa yang mau diberitakan? Yang mana itu yang mau diberitakan? Yang mana? Yang mau diberitakan itu yang mana? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Yesus maksud, beritakan Injil. Kayak datang orang-orang barat ke Indonesia memberitakan Injil. Apa itu beritanya? Plap plap plap, bla bla bla, cak cak cak. Ternyata endingnya masuk ke gereja menyembah Yesus. Waduh, beritakan Injil ke seluruh dunia. Apa itu? Kalau kita tidak percaya Yesus, mati di dalam dosa. Jadi apa solusinya? Pergi ke gereja menyembah. Siapa disembah? Yesus loh. Ini yang aku tanya. Pak Pastor seakan-akan ingin menghilangkan gereja di atas muka bumi ini. Seakan-akan ingin menghilangkan jemaat minggu. Tidak mau disinggung. Mereka sudah bercantik diri, ada yang tidak mandi, ada yang tidak bla 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 untuk ke gereja menyembah Yesus. Ini yang sedang kita kaji, keselamatan. Kalau hanya memberitakan Injil, ya nggak usah ke gereja kalau begitu. Bongkar semua gereja, ke pasar-pasar aja beritakan surah-surah Paulus, baca di sana. Kalau itu yang dimaksud. Ini perintahnya Yesus loh. Sampai-sampai bawa persembahan kepada iblis, Bapak Pastor kita ini. Penyaliban, keselamatan, anak orang dibilang anak domba. Domba itu binatang, anak Maria dibilang anak binatang. Itu kelewatan itu. Dikatakan keselamatan bukan karena agama. Kata siapa? Keselamatan itu karena agama. Tidak ada orang di atas muka bumi ini selamat karena bukan agama. Agama itu adalah aturan yang tidak kacau, yang membuat orang damai, sejahtera, shalom. Memang nggak bisa masuk ke sana, karena kapan masuk ke sana jadinya Islam. Nanti mualaf semua orang di gereja, nggak ada lagi jemaat. Agama itu shalom. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Jadi kalau membahas tentang agama, larinya ke Islam. Karena agama yang lebih baik dari agama Yahudi, yaitu Islam. Tak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari agama Yahudi ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi mau ke mana? Seakan-akan Kristen ini nggak dianggap oleh saudara kita Pak Pastor. Coba kita lihat Pak, agama itu mengantarkan kita kepada siapa? Yohanes 5 nomor 29 Pak. Ini ucapan Yesus loh. Malu kita mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi lupa Yesus itu mengajarkan agama. Pak Pastor mengatakan di buletinnya tadi bahwasanya Bang Suman tidak ngerti
Bang Sumang gak paham karena bukan pengikut Yesus. Hei, tunggu dulu Pak Pastor, hati-hati. Saya ini pengikutnya. Kalau kita berbicara mengenai kaidah keagamaan, saya pengikutnya. Pak Pastor bukan. Justru Pak Pastor ini tadi mutar kemana-mana, tidak menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen itu apa. Bapak hanya menjelaskan tentang doktrin, dogma. Hubungannya loh, hubungan paling dekatnya Yesus dengan Kristen itu apa? Ada kita temukan dari uraian Bapak? Tak ada. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik, itu amal. Amal ini diperoleh ukur takaran baik itu adalah Tuhan. Takaran baik itu adalah ketetapan Tuhan. Contoh, jangan engkau makan babi. Orang yang makan babi tidak baik. Kenapa? Karena melanggar aturan agama. Orang yang tidak makan babi baik. Kenapa? Karena mengikuti aturan agama. Jadi orang berbuat baik itu takarannya agama, bukan takarannya doktrin. Yohanes 5 nomor 29. Konon itu ucapan Yesus loh Pak Pastor. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ayo, siapa bilang menyembah Yesus itu baik? Siapa bilang ibadah minggu itu baik? Siapa bilang makan babi itu baik? Siapa bilang Natalan itu baik? Siapa bilang tidak bersunat itu baik? Siapa yang bilang? Mana tolak ukurnya? Menyembah Yesus mana tolak ukurnya? Ada? Tak ada. Berarti menyembah Yesus itu tidak baik. Sedangkan kata Yesus, Yohanes 5 nomor 29, pada hari kiamat semua orang mati, bangkit. Kemudian kata Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dari perut bumi dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Menyembah Yesus itu baik atau jahat? Ada yang bisa jawab saya? Netizen di bawah. Menyembah anak Maria itu, beribadah menganggap anak Maria itu jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, itu baik atau tidak? Itu sebuah kejahatan. Menyembah anak orang itu kejahatan. Menyetarakan anak orang dengan pencipta alam semesta itu adalah sebuah kejahatan. Kalau menyetarakan, bahkan mengatakan Yesus itu adalah teofani, Yesus itu adalah Tuhan yang berkenosis menjadi manusia. Mana ajaran Yesusnya sedemikian itu? Nggak ada. Sebab anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut amalan, berarti menurut agama. Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Qadi Rabbul Jalil, yang berlaku atas segala sesuatu, baik sesuatu yang tersembunyi, baik itu baik maupun itu jahat. Agak tuh. Bahkan di dalam kitab saudara yang dituliskan 100 tahun setelah Yesus tak ada, di dalam kitab Wahyu nomor 22 nomor 12, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Hayo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus yang engkau utus. Islam, hidup keberagamaannya, rutinitas ritualnya, mengakui Yesus manusia, nabi, rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul. Itu hidup kekal. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Masa sampai segininya kita ngajarin seorang pastor? Itu hidup kekal, dan itu dialami, dan itu dilakoni, dan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya umat Islam. Lalu ketika Yesus datang membalaskan perbuatan orang menurut perbuatannya masing-masing, Kristen ini dibalas dengan balasan apa kira-kira? Kita tidak mengarang, kita tidak menduga-duga, dan kita tidak berangan-angan tentang Kristen. Sudah tertulis jelas, Yesus membalaskan dengan pengusiran sebagai pelaku kejahatan. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada waktu itu banyak orang akan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu Yesus?
Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan berdasarkan Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Pak Pastor bukannya menyajikan kepada kita bukti keselamatan dari Kristen, dari Yesus untuk Kristen. Justru Bang Suma yang membuktikan data Kristen mewarisi neraka berdasarkan Bible, dan itu pernyataan Yesus itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Padahal tema ini Pak Pastor yang memilih kalau nggak salah. Saya cuma ngikut aja. Di dalam kitab saudara Yesus menerangkan keselamatan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan angan-angan. Kalau berdasarkan perbuatan berarti berdasarkan perintah Yesus, dan memang itu yang dikatakan oleh Yesus. Berapa kali harus saya katakan? Nah, lalu kemudian ada yang lucu. Pak Pendeta kemudian mengatakan, Yesus berkata, rombak bait suci ini, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Kemudian pengantar buku Yohanes ini mengatakan yang dimaksudnya itu adalah bait Allah yang adalah tubuhnya sendiri. Bahaya ini. Bahaya ini, bahaya. Kalau yang dikatakan bait suci ini adalah tubuhnya Yesus, wah, ini PR besar, kita harus mencari kulupnya. Ini bukan dimaksud tubuhnya Yesus yang adalah bait suci, bukan. Bangkit pada hari ketiga, bukan. Bukan. Ini pernyataan Yesus, benar-benar pernyataan. Jangankan rumah, orang mati aja bisa dibangun oleh Yesus. Lazarus aja yang sudah dikubur bisa bangkit oleh Yesus, apalagi kalau cuma bangunan. Kenapa? Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, orang atau manusia yang berasal dari kota Nazaret, yaitu dia sebagai perantara Tuhan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan dia bisa membangun rumah atau bangunan atau bait suci dalam 3 hari, itu betul. Jangan diartikan tubuhnya yang bangkit hari ketiga. Jangan, kok lari yang ke pagan. Jangan. Lalu apa lagi tadi? Nah, di situ dikatakan lagi bahwasanya tidak ada keselamatan katanya selain yang diberikan kepada, apa dikatakan di Kisah Para Pewarta nomor 4 tadi itu, kalau nggak salah nomor 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah apa? Di bawah pohon, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia olehnya yang dapat diselamatkan. Loh, apa tidak mimpi pengarang Kisah Para Pewarta ini? Ini tulisan Lukas ini, ngarang-ngarang dia. Tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nenekmu. Jadi abad ke-5 sebelum Masehi, lebih dulu nama Yesus itu disandang sama orang lain sebelum anak tirinya Yusuf. Ngadi-ngadi nih pengarang Bible. Jadi Pak Pendeta, sekali lagi yang saya katakan Pak Pastor, maaf, yang kita minta ini diskusi yang bisa memberikan edukasi, bukan mutar-mutar. Yang kita minta itu hal yang betul-betul kita butuhkan sebagai warga negara yang beragama. Ini berbicara mengenai keselamatan. Kalau Anda mengatakan ibadah yang dimaksud bukan seperti ibadah-ibadah yang di agama, Paman, jadi mau diapakan itu orang yang ibadah hari Minggu? Mau diapakan itu orang yang datang di kampung-kampung, di RT-RT, di rumah-rumahnya warga bawa gitar menyanyi-nyanyi? Itu mau diapakan itu? Itu ibadah, itu rangkaian pernyataan penghambaan diri kepada Yesus. Itu loh yang saya tanya. Mana jaminan keselamatan kepada mereka orang-orang yang capek nyanyi siang malam? Malam kudus, padahal siang-siang dia nyanyi malam. Mana itu? Mana jaminan keselamatannya tuh? Orang-orang yang mencium patungnya Yesus, mana jaminan keselamatan kepada mereka? Ada enggak? Kalau enggak ada Pak Pastor, kalau cuman yang kayak tadi itu, saya mohon maaf, dalam keadaan tertidur sambil renang dan dalam keadaan renang naik sepeda pun bisa menjelaskan yang kayak gitu-gitu. Yang kita minta ini pernyataan Yesus langsung, Pak.
Kita enggak mau sedang bercanda ini, bukan sedang buang-buang waktu kita, enggak. Ini Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya beritakan Injil, katanya ke seluruh dunia. Apa yang mau diberitakan? Beritakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritakan itu. Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dia beritakan kepada orang-orang, wahai orang Islam, apa paman? Yesus telah datang. Datang kepada siapa? Kepada orang Israel. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dituliskan? Matius 14:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya sudah, beritakan aja kayak gitu. Jangan beritakan dia datang, Tuhan datang, bangkit, mati. Jangan kayak gitu-gitu. Itu bukan ajaran Yesus itu. Beritakan aja yang diperintahkan, Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya menyembah dia? Sebab itu yang harus diperintahkan, itu yang harus diberitakan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala muridku. Nah sekarang sebagai murid, mana perintahnya untuk ke gereja? Aku mau jadi murid Yesus, tapi tunjukkan perintahnya supaya saya menyembahnya itu mana? Mana? Ada? Gak ada. Pak Pastor yang kusayangi, kita tidak sedang lagi melawak di sini. Kita sedang memberikan edukasi anak bangsa. Yang menyimak kita di sini banyak cendekiawan dari Islam, dari Kristen. Banyak orang-orang yang punya nama, banyak orang-orang yang punya jabatan yang sedang nyimak kita ini. Dasar pijakan kita diskusi ini untuk memberikan edukasi, bukan memuaskan birahi kita bicara, tapi sang. Kita ingin mengedukasi anak bangsa. Jaminan keselamatan dari Islam, bla 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 bla, sudah kupaparkan. Jaminan keselamatan dari Kristen itu mana? Dari Rasulullah ada. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Jelas itu. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas itu. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Jelas itu. Sekarang mana? Yesus mengatakan, nah saya kasih clue-nya nih, Yohanes 10 nomor 27, clue-nya nih, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah mana? Kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus, apa yang Anda dengarkan dari mulut Yesus sehingga Anda menyembahnya? Apa? Sembahlah aku. Mana? Pergilah ke hari Minggu bila ada gereja. Mana? Jangan sunat. Mana? Makanlah babi. Mana? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku, mereka mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Yang Anda ikuti adalah instruksi Paulus, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Anda mengikuti Paulus, kiranya tadi itu Anda mengaku pengikuti Yesus, ternyata bukan. Saya kira begitu Pak Pastor. Kalau memang tidak ada data, tidak ada dalil, ya mending kita selesai saja, kita closing aja, karena saya rasa percuma kita dialog, diskusi kalau inti dari pernyataan tentang keselamatan itu tidak ditemukan di paparan Pak Pastor tentang Kristen. Kasihan mereka ke gereja. Bapak ndak akui itu bahaya itu. Demikian. Oke, Bang Zul, makasih pemaparannya. Jadi sebenarnya begini, yang dijelaskan Bang Zuma itu kan terlalu luas, di banyak hal yang disentil gitu kan. Jadi tadi sebenarnya saya sudah, justru yang saya bicara, makanya saya tidak banyak menjelaskan. Saya hanya mengantar pokok supaya jika memang Bang Zuma berkata orang-orang mendengar, berarti mereka bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi jelas, karena ini persoalan pendekatan kita kan, yang disampaikan Bang Zuma itu kan agama, sedangkan yang saya sampaikan itu adalah apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang keselamatan itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi berkata bahwa keselamatan ada di dalam agama, jadi misalnya Bang Zuma berkali-kali berkata bahwa kalau di kami itu adalah agama Islam itu menyelamatkan, yang saya antar itu bahwa yang menyelamatkan itu Kristus. Nah, mengapa saya tidak berbicara soal agama? Karena di dalam Alkitab tidak membicarakan tentang agama yang menyelamatkan. Itu perbedaannya. Jadi memang ada perbedaan, cuma maksudnya apakah itu bisa diikuti atau tidak. Ini memang berbeda tapi nggak bisa disamakan. Yang berikutnya itu tentang keselamatan yang kita bicarakan ini bukan soal
soal Bang Zuma menasehati orang ini, orang itu, menasehati si A, si B gitu kan. Karena kalau diskusinya kita berbicara soal apa yang dinyatakan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi ketika saya memaparkan tentang keselamatan di dalam Alkitab, jadi tidak berarti saya tidak membawa keselamatan dari pandangan masing-masing kelompok, karena setiap agama itu masih punya pandangan masing-masing. Tapi pandangan yang saya sampaikan sebenarnya tidak bisa terbantahkan, karena itu memang apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Misalnya saya berkata bahwa dasar keselamatan itu dari Allah. Allah itu yang menyelamatkan. Siapa yang bisa bantah itu? Allah itu yang menyelamatkan. Lalu kita berbicara caranya bagaimana? Jalan Allah yang telah Dia nyatakan itu adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Jika orang menyatakan ini jalannya, itu jalannya, maka Alkitab menyaksikan bahwa ini jalannya, sesuatunya adalah dari Dia itu, Yesus Kristus. Maka nanti turunannya orang bertobat karena mendengar berita tentang Dia yang diutus dari sorga. Itu sebabnya semua yang dinyatakan dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi itu maksudnya bukan main-main, bukan maksudnya juga seperti, wah ini nggak ada data. Kalau misalnya mengambil data, itu sudah cukup belajar aja. Sekarang kan anak-anak siapapun atau yang sudah kuliah, mereka bisa ambil data di mana-mana. Tapi untuk mengerti, Bang Zuma menyampaikan banyak ayat, tapi tidak ada pengertian yang jelas. Misalnya tadi berkata bahwa sebenarnya kalau misalnya lakukan ini A, B, dan C, maka ini menjadi Islam. Kan aku itu lebih cocok menjadi pengikut Yesus karena Islam itu pengikut Yesus. Tapi di sisi lain Bang Zuma langsung menolak para penulis Alkitab, menertawakan seperti Lukas, menertawakan Paulus, bahkan menertawakan Yesus sendiri gitu kan. Jadi maksudnya itu tidak sesuai. Jadi sebenarnya apakah seorang tuan rumah atau tamu yang bisa mengerti isi rumahnya gitu. Itu sebabnya saya sendiri meskipun saya orang Kristen, saya tidak akan mencampuri bagian masing-masing orang. Itu sebabnya yang saya sampaikan adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Kita punya topik yang disepakati. Jadi di sini ada moderator, kita hargai Fandi gitu kan. Diminta pertama tentang ketuhanan gitu kan. Saya berkata oke, apa saja. Yang kedua, jadi Bang Fandi itu yang menentukan. Yang kedua itu tentang keselamatan. Jadi meskipun Bang Zuma kita tidak sepakat dengan semua yang kita bicarakan ini, tapi orang bisa mendengar. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya nyinggung terus, dari tadi saya tidak menyinggung kelompok manapun. Tapi Bang Zuma kan itu mengarahkannya supaya terlihat bahwa ini loh masalahnya. Masalahnya di Kristen. Sebenarnya masalahnya bukan di Kristen. Masalahnya adalah bagi penafsir. Ketika kita membaca Alkitab, apa kata Alkitab tentang keselamatan? Jadi kalau misalnya saya jelaskan satu persatu, itu sebabnya di tempat lain ketika saya menjelaskan ini, saya membaginya dengan pendekatan yang jelas. Oke, kita bicara ayat per ayat. Atau kita bicara per kitab, atau kita bicara sekaligus keseluruhan. Nah, yang lain itu data-data pendukung dari luar, kalau itu digunakan, apakah itu memenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci? Karena yang saya lihat, data yang ada di dalam Alkitab itu sudah cukup. Baik data daripada sumber keselamatan itu sendiri, itu sebenarnya tidak perlu panjang lebar kita jelaskan. Dari mana keselamatan itu? Jawabannya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan Alkitab menyatakan apa? Jalan keselamatan itu apa? Meskipun 1001 macam ayat kita baca, tetapi jawaban yang sederhana daripada cara Allah menyelamatkan manusia itu adalah menghapus dosa manusia itu. Pertanyaannya, dengan cara apa manusia mendapat penghapusan dosa? Itu tidak ada jawabannya sebenarnya di antara manusia, meskipun berusaha untuk menjawab itu. Karena yang menjawab itu, manusia dapat terhapus dosanya itu Allah. Allah yang menjawab itu, begini caranya gitu. Nah, kemudian untuk mendapat kehidupan, dalam Alkitab jelas, kehidupan itu menyatakan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya diperoleh dengan Roh Allah. Itu sebabnya saya katakan, sebenarnya yang saya sampaikan ini sangat sederhana. Bagi teman-teman yang di bawah juga bisa melihat. Kalau membaca seluruh Alkitab, ini yang maksud saya mengerti seluruh Alkitab. Bukan hanya tahu ayat-ayat gitu. Mengerti seluruh Alkitab, kita melihat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, keutuhannya itu apa. Pesan utamanya itu apa? Hanya satu. Manusia kehilangan Roh Allah. Itu maksud kehilangan keselamatan. Selamat itu berarti hidup, tidak mati. Jadi kalau orang kehilangan hidup berarti binasa. Itu sebabnya kita berbicara soal keselamatan. Jadi bagaimana orang yang mati menyelamatkan dirinya? Itu tidak ada jawabannya. Yang benar orang yang mati dihidupkan. Itu sebabnya Yesus datang membuktikan menghidupkan orang yang mati. Secara fisik dia lakukan itu karena dia berkata, akulah kebangkitan.
Jadi kalau dia kebangkitan, terbukti bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Belum ada satu orang pun di seluruh bumi, dari zaman dahulu sampai sekarang, yang sudah mati lalu bangkit, tidak mati-mati lagi. Tapi itu terbukti dalam Alkitab. Soal orang percaya apa yang tertulis dalam Alkitab atau tidak percaya, itu bebas, Bang Zuma dan teman-teman. Tidak harus menjadi dipaksakan. Seperti tadi kan, harus paksakan begini loh, nasihatnya harus Anda lakukan ini. Begini pengertiannya. Ayat-ayat yang ditampilkan justru Bang Zuma memakai ayat Alkitab dengan pengertian yang berbeda. Nah, saya menjelaskan karena, mengapa saya bisa menjelaskan dengan terang? Karena saya melihat keutuhan itu, makanya tidak ada konflik. Bedanya ketika Bang Zuma membaca ayat Alkitab, semua konflik. Jadi orang lain bisa melihat bahwa ketika membaca Alkitab, orang konflik, berarti dia tidak paham. Tapi kalau orang membaca seluruhnya, tidak konflik, berarti itu sudah clear gitu. Itu sudah jelas. Nah, makanya saya tidak perlu bicara lebih banyak kepada teman-teman. Kalau misalnya Bang Zuma berkata udah sampai di sini nggak bisa diajak untuk diskusi lebih banyak, sebenarnya saya sudah hargai di awal ini. Mau terus Bang Zuma oke, dengan tidak terus juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya saya memang nggak bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan Bang Zuma atau yang lain tentang bagaimana itu keselamatan. 3 pertanyaan utama yang saya jawab, meskipun Bang Zuma tidak tanya semua. Yang pertama, dari mana keselamatan itu? Jadi ini memang pemaparan saya. Jadi artinya kalau timbul pertanyaan di sini, jawaban itu sudah ada sebelum ditanya. Dari mana keselamatan itu? Jawabannya dari Allah. Bagaimana keselamatan itu? Jawabannya Injil. Jadi Injil bukan kalau misalnya dihubungkan tadi Injil, datang orang Barat memberitakan Injil, wah itu jauh. Saya tidak bicara itu. Gitu. Jadi sebenarnya maksud saya kadang-kadang begini, ketika kita diskusi berbicara soal data yang tertulis, juga mendengar orang yang berbicara. Objektivitasnya itu adalah tidak terlalu jauh menyimpang ketika kita mendiskusikan itu. Jadi maksudnya untuk apa kita bahas orang Barat yang membawa katanya memberitakan Injil? Kan bisa saja orang berkata memberitakan Injil, kita cek dulu beritanya apa. Karena Injil itu berbicara soal 3 hal. Itu tentang pengampunan dosa, yang kedua tentang kebenaran bahwa tidak ada orang yang bisa selamat kecuali dosanya dihapuskan melalui kematian Kristus. Dan yang ketiga, soal pengakuan kepada Yesus. Pengakuan kepada Yesus bukan menyembah kepada Yesus, tapi mengakui dia bahwa dia adalah Mesias yang datang dari Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengakui itu kecuali Roh Allah. Nah, di sana jalan yang dipaparkan dalam Alkitab. Jadi kalau Bang Zuma berkata yang disampaikan oleh Pak One tidak ada yang jelas, ya itu karena Bang Zuma melihat itu tidak jelas gitu. Tetapi bagi orang lain itu sangat jelas. Nah, itu kira-kira jadi maksudnya kalau semua yang dijelaskan tadi tentang penolakan terhadap ayat ini dan berkata ini ayat ini mengapa begitu, saya mengerti itu. Karena apa? Tidak bisa melihat keutuhan daripada apa yang diberitakan di dalam Alkitab. Mulai dari nubuatan sampai kepada penggenapannya dan juga kedatangan Mesias yang akan datang. Jadi rangkaian keselamatan itu mulai dari diletakkan awal oleh Allah. Bahwa dia mau menyelamatkan semua manusia, bukan berdasarkan kelompok tadi. Jadi bukan berdasarkan kelompok agama tadi. Jadi di sini sebenarnya yang saya jelaskan justru saya tidak menyinggung kelompok manapun. Setiap orang bisa menyatakan pengertiannya atau pembelaannya juga kalau itu hanya membela. Tetapi yang saya sampaikan adalah memang beritakan kebenaran. Kebenaran itu adalah Injil. Jadi tidak ada yang lain. Itu sebabnya kalau berbicara tadi 2 kata tadi yang Bang Zuma sampaikan soal kebaikan dan kebenaran. Justru Alkitab menjawab dengan telak siapa yang baik. Tidak ada manusia yang baik. Alkitab menyaksikan bahwa yang baik itu dari Allah, itu adalah Roh Allah. Jadi apabila manusia tidak memiliki Roh Allah, kebaikan manusia itu tidak bisa dihitung baik. Karena memang tabiat manusia itu yang berdosa, memang hidup di dalam dosa. Statusnya yang diubah dari orang berdosa menjadi orang yang diampuni dosanya, maka orang itu baru bisa berbuat baik dan benar. Benar itu artinya dia bisa melakukan dengan tepat apa perintah Allah. Kebenaran itu hanya diperoleh oleh orang yang sudah diampuni dosanya. Karena orang yang dikuasai dalam dosa, dia masih berada di bawah hukum dosa. Nah, itu penyataan Alkitab. Makanya yang saya sampaikan sebenarnya keselamatan tidak harus disampaikan seperti kuliahan atau disampaikan seperti data A, B, dan C. Bisa didapat itu di tempat lain. Nah, yang saya tawarkan ketika ini memang diskusi apabila ini menarik. Oke, kalau tidak menarik juga nggak apa-apa. Jadi saya pasti tetap menghormati Bang Zuma dan juga ajakan Bang Fandi. Tapi apa yang saya katakan ini sama sekali saya juga tidak menyinggung dari saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Muslim.
Karena maksudnya ini sebenarnya kelompok yang harus menghargai perbedaan. Tapi ketika saya ditanya tentang keselamatan, saya fokus kepada kesaksian Alkitab. Karena memang itu sebenarnya perintah yang sederhana. Apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Jadi kalau kita katakan kitab suci, bisa saja semua kita punya kitab suci masing-masing karena beda kan. Dan kalau itu berbeda berarti cukup kita menyatakan ini dia dan orang bisa menimbang. Itu tadi kalau dikatakan ini untuk mengedukasi, berarti masing-masing yang berpikir dan yang mendengar, mereka berkata, oh ini Bang Suma, ini oke gitu kan. Oh ini Pak One begitu, kira-kira begitu. Nah, ini nggak oke gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mereka berkata, wah ini sebenarnya baru kami dengar. Nah, itu berbeda gitu kan. Nah kira-kira begitu Bang Suma, kembali. Baik, Bang Zuma, setelah narasi bisa langsung tiktokan ya, Bang Zuma. Iya, baik. Pak Pastor, silakan. Jadi gini, Pak Pastor, jangankan umat Islam, jemaat gereja saja bingung dengan penjelasan Bapak ini. Bingung, Pak. Apa poin yang bisa kita nilai? Begitu lama Anda muter-muter, apa? Kebenaran itu bukan agama, kebenaran itu bukan ini dan itu. Yang ada adalah kebenaran Alkitab. Loh, bukankah yang saya sajikan tadi itu isi kitab yang Anda anggap suci? Iya kan? Yohanes 14:15, perasaan itu adalah isi kitab yang Anda anggap suci. Itu jelas itu. Yohanes 2 itu adalah kitab yang Anda anggap suci. Kisah para pewarta 4 yang kubawa itu adalah apa yang Anda anggap suci. Semua yang saya bawakan ini adalah data yang berasal dari kitab suci yang Anda anggap suci maksudnya. Lalu kelihatannya Pak Pastor ini harus benar-benar diajarin deh. Kayak diajarin, mohon maaf nih, diajarin untuk mengerti lagi tentang kaidah-kaidah kristologi atau teolog atau materi cakupan kurikulum lintas agama. Jadi gini Pak, Islam itu Pak, kita hapuskan agamanya. Jangan agama kalau gitu, Islam aja dengan Kristen. Gak usah bawa agama. Kalau Bapak kelihatannya agak-agak apa ya, gak, saya mengatakan kewalahan gak bagus juga, tapi memang begitu. Kita hilangkan kata agama. Sekarang yang ada Islam dan Kristen aja deh. Di Islam itu Pak Pastor, ada yang disebut Tuhan, ada disebut Nabi, itu di Islam. Ada juga yang disebut kitab suci, itu di Islam. Di Islam, Tuhan ini yang memberikan perintah. Tuhan yang memberikan perintah. Nabi ini yang memberikan pengajaran, tuntunan, contoh, teladan, gembala. Lalu yang ketiga itu kitab suci. Kitab suci ini adalah rel yang mengatur, yang menetapkan, yang menentukan cakupan perintah dan larangan dari Nabi dan juga dari Tuhan. Itu agama, itu Islam. Saya nggak mau agama. Itu Islam. Nah, cakupan antara Tuhan dalam hal ini Allah, cakupan tentang Nabi dalam hal ini baginda Rasulullah, cakupan tentang kitab suci dalam hal ini Al-Quran. Ketiga komponen ini menyatakan legalitas keselamatan kepada penganutnya. Mudah-mudahan ini dipahami. La khala wala quwata illa billah kalau sampai ini tidak dipahami. Jadi Islam itu memiliki tiga komponen. Tuhan, Allah, Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, kitab Al-Quranul Karim. Ketiga-tiganya memberikan legitimasi yang absolut keselamatan kepada penyembah Allah, pengikut Rasulullah, pengiman kitabullah Al-Quran. Tiga-tiganya memberikan legitimasi. Selesai di situ. Dalilnya di awal sudah kusajikan semuanya dalam bahasa aslinya dan terjemahannya. Dah, sudah komplit. Umat Islam di situ patut berbangga. Nah sekarang Kristen, jangan bawa agama. Islam aja dan Kristen. Islam versus Kristen. Sekarang Kristen atau Katolik atau apapun itu.
Di dalamnya sama, ada 3 komponen juga. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua nabi. Nah, ini tanda tanya, siapa nabinya orang Kristen? Ini sampai sekarang saya belum menerima jawaban. Nabinya ini siapa? Karena Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes katanya bukan nabi. Lalu nabinya siapa? Ini yang bahaya ini. Dikatakan Paulus pun nabi, kita nggak tahu. Sanadnya nggak jelas, siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa opunya, nggak tahu. Entah nabi dari mana ini. Karena di dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 1, Saulus itu nabi, Pak. Saulus itu nabi. Tapi ini nabi aneh. Bapaknya siapa, neneknya siapa, dia dari keturunan siapa, nggak tahu, nggak jelas. Seperti roh, bayangan, gelap. Nggak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyut, yang nggak ngerti. Cuman ngaku-ngaku, aku keturunan Benyamin. Itu aja satu. Itu aja. Padahal di Kisah Pewarta 22 nomor 28 dia mengaku kelahirannya itu kelahirannya sebagai orang Roma. Berarti keturunan Benyamin punya istri orang Roma. Sorry, saya tertawa. Jadi yang pertama adalah Tuhan. Di Kristen itu ada Tuhan. Di Kristen ini ada juga nabi. Kalau kita ngambil dari Kisah Pewarta 13 nomor 1, oke lah kita anggap Saulus nabi. Tapi ternyata Nabi Saulus ini nantinya bertobat menjadi Paulus, bukan nabi lagi dia. Ketika Saulus dia nabi, ketika Paulus dia bukan nabi. Ini ada keanehan di sini. Dan yang ketiga ada kitab. Apa itu perjanjian baru? Karena perjanjian lama jangan diklaim kitabnya orang. Jangan diklaim itu kitabnya orang Yahudi. Jadi tiga-tiganya ini Tuhan Yesus. Yang ketiga nabi. Yang kedua nabi Saulus, tapi nabinya udah pensiun, jadi bukan lagi nabi. Kemudian kitab perjanjian baru. Nah, ketiga-tiganya ini, Pak, ketiga-tiganya Tuhan dan kitab yang memberikan legitimasi keselamatan kepada penyembah Yesus itu namanya Paulus. Tapi dia tidak duduk sebagai nabi. Tuhannya yang bernama Yesus tidak ada memberikan legitimasi. Mana keselamatan kepada orang yang menyembah Yesus? Ada? Dari tadi nggak ada kan? Itu kan, lantas Anda mengatakan oh nggak ada agama, Anda nggak ngerti ya, dan seterusnya. Menggelikan sekali, menggelikan. Kemudian kitab ini, Pak, yang Anda punya tidak ada legitimasi kemudian dari Paulus. Lukas tidak mengenal tulisan Lukas. Paulus tidak mengenal tulisan Markus, tulisan Yohanes, tulisan Matius. Enggak saling mengenal. Kemudian kitab Anda ini tidak ada legitimasi dari Yesus. Tak ada, Pak. Nabi Anda yang sudah pensiun ini tidak ada legitimasi juga dari Tuhan Anda Yesus. Tak ada. Jadi Kristen pun tak ada legitimasi dari Yesus. Tak ada. Jadi ini jangan agama. Jadi ini Kristen bermasalah besar. Anda mengatakan Bang Suma itu konflik yang dibuatnya. Kata siapa? Yang konflik itu Bapak. Antara Yesus dan Kristen ini konfliknya sudah 2 tahun nggak berhenti. Ditanya tentang ketuhanan nggak jelas. Ditanya tentang keselamatan gelap. Ditanya tentang nabinya entah apa-apa. Ditanya tentang kitabnya juga nggak ada legitimasi dari Yesus. Jadi yang konflik sebenarnya itu Anda. Yang konflik itu Anda, Pak Pastor. Keselamatan dari Yesus untuk orang-orang Kristen mana? Tak ada. Itu konflik besar itu. Mana? Jadi yang saya maksud Islam 3 komponen dasar utama, pilar utama, tiang utama, baik Tuhan, Nabi dan kitabnya memberikan legitimasi jelas, absolut, hakiki kepada penganutnya yaitu Islam. Sedangkan 3 komponen dalam Kristen, Tuhan, Nabi, kitab, hancur lebur. Tak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengukuhkan kemudian kepercayaan Kristen. Tak ada. Apa keselamatan dari Kristen itu? Apa? Mana keselamatannya? Mana? Barang siapa yang mempertuhankan Yesus selamat. Mana jaminannya? Mana pernyataan kayak gitu? Yang ada
Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan hambanya yang suci, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Nah, mana kepercayaan supaya Yesus itu dituhankan? Mana kepercayaan supaya orang ibadah hari Minggu? Mana kepercayaan supaya orang menjadi Kristen, supaya percaya kepada surah Paulus? Mana? Enggak ada, Pak. Itu komplit. Itu adalah masalah. Konflik yang harus dituntaskan. Tapi sayangnya konflik ini tidak akan pernah bisa selesai. Ini sudah berapa jam? Sudah hampir 2 jam, Pak. 10 menit lagi kita 2 jam. Konflik antara Yesus dengan Kristen tak ada awalnya, tak ada ujungnya, tak ada penyelesaian. Cuman satu penyelesaian. Apa itu? Masuk Islam. Konflik antara Yesus dan Kristen bisa berakhir kalau orang-orang Kristen memeluk Islam. Kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hanya ada di Islam. Di Hindu tak ada, di Buddha tak ada, apalagi di Kristen. Tak ada, Pak, di Kristen. Tidak ada di Kristen yang itu. Tidak ada di Kristen la ilaha illallah, Yesus anak Maria Rasulullah. Itu nggak ada di Kristen, hanya ada di Islam. Jadi konflik antara Yesus dan Kristen bisa selesai kalau orang-orang Kristen meninggalkan gereja dan meninggalkan penyembahan terhadap Yesus, lalu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Hanya itu solusi satu-satunya. Saya kira begitu, Pak. Mudah-mudahan rangkaian ini Anda bisa pahami bahwa di Islam ada Tuhan, ada Nabi, ada kitab. Di Kristen juga ada Tuhan, tapi nabinya saya rada-rada nggak tahu siapa nabinya. Kemudian kitabnya juga ada, yaitu Perjanjian Baru. Nah, sekarang tinggal Anda jelasin kalau masih ingin menjelaskan bahwa oh itu maksud Bang Suma. Kalau di Kristen, Bang, Tuhan Yesus, Tuhan Kristennya itu Yesus menjamin kami keselamatan. Ayatnya di sini. Harus ayat, Pak. Jangan cuma bilang pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa-apaan itu, Pak? Apa? Injil itu maksudnya diberitakan Injil itu apa, Pak? Maksudnya harga jengkol atau harga tomat atau harga apa? Atau apa? Apa Injil itu? Bukankah Injil itu adalah data-data dalam kitab saudara? Bukankah yang dimaksud oleh gereja Injil itu adalah Yesus itu sendiri? Kalau Injil adalah Yesus itu sendiri, maka tepatlah pertanyaan saya. Mana pernyataan Yesus tentang Kristen? Mana pernyataan Yesus tentang penyembahnya? Mana? Karena Injil itu adalah Yesus. Nah, mana? Tak ada, Pak. Gersang. Jadi jangan lagi mengatakan Bang Suma itu konflik. Tak ada konflik di Islam, tak ada, aman. Yang konflik itu Anda dengan kitab Anda dengan Tuhan Anda dengan agama Anda dan diri Anda malah. Saya kira begitu. Sekali lagi mungkin kita langsung tiktokan aja daripada panjang lagi tapi tidak ada penyelesaian. Saya juga capek menjelaskan kalau ternyata nggak nyambung juga begitu. Saudara Dinda Fandi, silakan diarahkan. Siap, Bang Zuma. Saya kira saya perlu respon dulu, Bang Zuma, sebelum kita tiktokan. Kalau nanti perlu tiktokan ya. Oke, semoga suara saya bisa didengar karena di sini di tempat saya hujan deras ya. Jadi begini, yang sebenarnya ketika kita berbicara keselamatan, kalau tadi memang itu yang kita kejar tentang persoalan dari keselamatan itu, kita sebenarnya belum menyentuh yang paling dasar, yaitu tentang penyelesaian dosa. Yang kita paparkan ini kan hanya teorinya gitu. Itu sebabnya tadi saya sudah jelaskan 3 hal tentang dasar, cara, dan tujuan. Sedangkan yang menjadi inti dari persoalan berbicara soal keselamatan tadi adalah murka Allah terhadap orang yang berdosa. Jadi kalau misalnya Bang Zuma kita mau bicara soal bagaimana tentang dosa, apa jalan penyelesaian dari dosa, dengan cara apa? Jadi maksudnya saya sudah menyinggung itu tadi bahwa tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan dosanya. Jadi bukan ke persoalan yang disentil yang banyak-banyak itu tadi gitu kan. Jadi soal berbicara misalnya legalitas, pasti pendekatan Bang Zuma terhadap Alkitab dengan saya mendekati Alkitab berbeda. Karena kita berbeda memang kan. Jadi kalau itu dipaksakan pengertian Bang Zuma terhadap Alkitab dengan apa yang saya sampaikan dari Alkitab,
sementara saya menerima Alkitab keseluruhan, Bang Zuma tidak menerimanya, itu tetap berbeda gitu kan. Nah, jadi maksudnya yang eloknya itu sebenarnya adalah ketika Bang Zuma menyampaikan apa adanya di dalam Al-Quran, saya menyampaikan apa adanya di dalam Alkitab. Nah, kalau itu menjadi kepercayaan dari masing-masing kelompok, misalnya Islam dan Kristen, kenapa saya berkata itu sebenarnya tadi jangan menyentuh agama, karena di sana letaknya yang terus disentuh tadi kelompok-kelompok itu oleh Bang Zuma. Jadi bukan bermaksud bahwa kita nggak boleh berbicara itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal hukum atau apa yang menjadi landasan utama daripada atau legalitas ya, kalau berbicara soal hukum dari kebenaran itu masing-masing berbeda semua, karena pengertian dari Bang Zuma tentang Nabi dengan pengertian apa yang dinyatakan, pengertian saya tentang Nabi berbeda gitu kan. Nabi itu siapa menurut Alkitab? Nah, itu sebabnya kita nggak mungkin samakan di sana. Cukup sebenarnya kita berlihat bahwa ini memang pengertiannya. Jadi kalau misalnya dipaksakan harus begini atau menasihati maunya begini, itu yang saya maksud, itu tidak pas di dalam diskusi gitu kan. Tapi kalau misalnya berkata bahwa oke, kita membahas tentang apalagi tentang masalah keselamatan. Nah, kalau yang saya katakan tadi sebenarnya udah clear. Dasar keselamatan itu di dalam keyakinan para pengikut Kristus atau orang Kristen yang tadi itu udah jelas. Itu adalah apa yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya itu adalah kasih-Nya. Yang menggerakkan Allah untuk menyelamatkan manusia itu adalah kasih-Nya. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dikatakan itu nggak ada, begitu seperti itu, dan mencoba mengatakan wah itu tidak kuat, ya itu karena memang cara pandangnya begitu gitu kan. Dan ya, izin Pak Pastor, okay. Izin silakan Bang Zuma kalau mau TikTokan langsung aja. Ini bagus ini langsung TikTokan. Bang Zuma. Iya. Bagaimana Pak Pastor? Masih belum puas Anda untuk mutar-mutar? Masih mau mutar-mutar dulu atau gimana ini? Anda larinya lagi. Bukan mutar-mutarnya Bang Zuma, tapi maksudnya soal saling memahami apa yang disampaikan. Sebenarnya saya sangat apa yang disampaikan Bang Zuma, tapi tidak bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya udah cukup. Pendekatannya berbeda kan. Pak Zuma. Ya, ada hal yang lucu di sini. Pak Pastor mengatakan Bapak menerima Bible itu secara lengkap, Bang Zuma tidak. Justru terbalik, Pak. Saya yang menerima Bible itu secara lengkap karena saya melakukan pendekatan ke bahasa aslinya. Justru Bapak tidak. Jadi saya yang lengkap. Kan gitu. Nah, sekarang poinnya berbicara mengenai kasih. Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kan, percuma Anda mengasihi orang, percuma Anda mengasihi semua manusia. Kalau Anda tidak mengasihi Yesus, buat apa? Kasihi Yesus dulu, baru ngasihi orang. Sekarang pertanyaannya, jika kamu mengasihi aku, kamu mengasihi menuruti segala perintahku. Mana perintah Yesus untuk menyembahnya, Pak? Tadi saya sudah jawab itu Bang Zuma. Karena pengertian tentang penyembahan, saya sudah jelaskan tadi soal penyembahan yang diajarkan oleh Yesus. Itu berbeda dengan penyembahan yang dipikirkan oleh Bang Zuma. Yang di gereja itu loh, Pak. Yang di gereja hari Minggu itu loh. Nah itu mana perintahnya saya. Yesus melakukan itu, Pak? Nah, itu maksud saya tadi. Makanya perintahnya apa yang dilakukan di gereja, saya tidak menjelaskan dari sana, tapi apa yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi kalau itu bisa diikuti, jadi perintah Yesusnya gitu loh. Iya. Jadi itu maksud saya tadi, perintah Yesus itu berbicara soal kalau misalnya dikaitkan dengan ibadah, maka ibadah itu di dalam roh dan kebenaran itu berkaitan dengan. Kayaknya Pak Pendeta ini nggak ngerti pertanyaan kali ya. Bukan dia tahu. Kalau nggak ada jawabannya dia tahu. Pak Pastor ini tahu. Gini, kalau misalnya nggak ngerti, saya pikir karena nggak ngerti apa yang saya jelaskan. Loh, kok nggak ngerti pula, Pak? Apa? Ini Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mana perintahnya untuk ke gereja, memuji, menyetarakan dan menganggap dia adalah pencipta, itu mana, Pak? Ini yang dasarnya itu loh. Nah, itu sebabnya tadi Bang Zuma, saya sudah jawab bahwa perintah Yesus itu sebenarnya intinya itu mengasihi.
Tetapi kalau disoroti gereja, mengapa mereka menyembah itu? Kan itu harus hanya kepada gereja yang pelaksana itu. Sedangkan kita diskusi di sini kan saya tidak membawa nama berarti nggak ada kan, Pak? Gitu. Berarti nggak ada kan? Bukan nggak ada, memang ada. Lalu kalau ada tunjukkan. Itu yang saya katakan tadi, perintah Yesus sudah jelas. Mana? Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu kamu harus saling mengasihi. Nah, saya jelaskan. Mengasihi kok larinya ke gereja, Pak? Murid-murid Yesus itu tak ada ke gereja. Ini yang saya bahas ini Kristen. Murid-murid Yesus itu ke sinagoge, Pak. Sinagoge itu harus berwudu baru masuk, harus sunat baru masuk, nggak boleh makan babi baru masuk. Gereja itu tidak bersunat orang masuk ke situ, menyembah-nyembah, mengibadahi Yesus. Itu perintahnya yang saya tanya itu mana? Yang saya maksud tadi, Bang Zuma, karena kalau dikatakan seperti apa yang dimaksud Bang Zuma adalah mereka harus ke sinagog, padahal perintah Yesus dia tidak memerintahkan orang masuk ke salah satu. Ketika perempuan Samaria berbicara kepadanya bahwa ibadah yang benar ada di Yerusalem, maka Yesus menjawab, sesungguhnya hai perempuan, sudah tiba saatnya bahwa penyembah yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang harus dimengerti. Justru Allah itu yang saya tanya, mana unsur kebenarannya ibadah di gereja? Ini yang saya tanya dari tadi loh, roh dan kebenaran. Mana unsur kebenarannya ke gereja? Itu sebabnya saya katakan tadi, justru ibadah dalam kebenaran itu bukan ke gereja, tetapi dalam berarti Kristus. Salah kan orang-orang ini yang ke gereja ini? Tunggu dulu ya. Jadi maksudnya supaya ini jelas dulu, karena ini kan kalau nggak clear di dasar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, penyembahannya bukan di dalam lokasi. Tapi orang-orang percaya itu atau para pengikut Kristus, mereka bisa menggunakan 3 tempat, baik tempat umum, tempat khusus, dan juga tempat tinggal. Mereka beribadah dengan bebas di sana. Jadi kebenarannya itu beribadah ke Yesus itu loh, Pak, yang saya tanya Pak Pastor. Kan ini berbicara mengenai perintah. Mana perintah Yesus untuk beribadah kepadanya? Nah, itu yang saya katakan tadi, karena memang seperti tadi, kalau misalnya Bang Zuma berkata tadi, wah ini bagaimana bait Allah itu di tubuh Kristus. Jadi pengertian di dalam Alkitab itu jelas bahwa Yesus itu datang untuk menyatakan bahwa semua orang yang mau dibawa kepada Allah itu melalui Dia dan di dalam Dia. Nah, itu pengertiannya gitu. Jadi ini berbicara mengenai perintah. Ini berbicara mengenai perintah. Dalam Matius 28 nomor 20 juga, dan ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya untuk melakukan hal yang dilakukan Kristen di gereja? Mana? Jadi begini Bang Zuma, di situ kan ada 3 bagian dari perintah itu. Pertama, pergilah, kemudian baptislah, kemudian ajarlah. Tapi inti perintahnya adalah jadikan semua bangsa pengikutku. Dengan cara apa gitu? Untuk menjadi pengikutnya itu bukan dengan cara yang dipikirkan banyak orang, tetapi Injil diberitakan, lalu kalau orang itu menerima Injil itu, nah di sana Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan, Pak? Oke, jadi Yesus itu memerintahkan untuk mengingat bahwa Dia itu telah mati karena dosa-dosa manusia. Alamak. Pada hari yang ketiga. Parah. Silakan, maksudnya begini Bang Zuma, silakan baca itu. Jadi apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 24, 46-47, bahwa Mesias harus menderita. Mesias harus menderita, itu harus diberitakan pertobatan dan pengampunan dosa mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Alamak. Di mana Yesus merintahkan itu? Saya baca kepada Bang Zuma. Iya, silakan. Oke. Baik. Lukas pasal 24. Iya. Ayat 46-47. Oke. Katanya, maksudnya kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Oke. Ini tertulis di mana, Pak? Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Iya. Yang dikarang oleh, yang ditulis oleh Lukas dan mengatakan Yesus berkata,
Ini tertulis di mana? Kan dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Ini tertulis di mana? Ini tertulis dalam kitab suci sebelumnya. Ya, di mana itu? Jadi kalau misalnya melihat apa yang tertulis dalam kitab suci sebelumnya, sudah dinubuatkan bahwa memang Mesias itu harus menderita. Iya, di mana itu tertulis, Pak? Karena harus ada tertulis. Bangkit pada hari ketiga itu tertulis di mana? Mari mulai dengan Kejadian pasal 3 ya. Iya, silakan. Ayat 16. Oke. Silakan. Kejadian pasal 3, maaf, ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan Bangkit ini. hari ketiga yang saya maksud. Bangkit pada hari saya mulai dari sini dulu, Bang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Jadi di sini sudah dinubuatkan bagaimana penderitaan dari Mesias. Iya, ini pengakuan Yesus, Pak, yang saya kejar. Ada tertulis demikian. Itu tertulis di mana? Mesias menderita dan bangkit pada hari ketiga, itu di mana tertulis? Nah, di sini mungkin yang harus dimengerti, Bang Zuma. Jadi tidak mungkin kita mengejar seperti persis apa yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini pengakuan Yesus, Pak. Ini pengakuan Yesus loh. Yesus yang mengaku, kenapa Anda membelokkan? Ada tertulis dan dijelaskan di data 4 tempatnya. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, coba tunjukkan di dalam kitab Taurat ada tertulis Mesias menderita dan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Jadi memang tidak ada yang secara eksplisit menyatakan tentang hari ketiga, tetapi ketika Yesus ada, sebelum pun terjadi kebangkitannya dari antara orang mati, dia berulang kali berkata kepada para pengikutnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pak, ini Bapak yang bawa data Lukas 24. Makanya Bapak menguji sendiri diri Anda, siapa yang menerima Bible secara utuh, saya atau Bapak. Di sini di Lukas 24 nomor 46, Lukas berkata, Yesus berkata. Lukasnya menulis Yesus berkata. Kalau tidak ada tertulis ternyata di Taurat, ini Lukas perlu tanda tanya. Lukas ini kan di sini tuduhan bahwa Yesus yang berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana? Baca nomor 4 tertulis di dalam kitab Taurat. Cari di Taurat, ada enggak? Kalau tidak ada, Lukas berbohong. Begitu cara belajarnya. Jangan Anda belokkan, jangan bengkok kemana-mana seakan-akan Yesus ini pembohong. Yesus tak mungkin berbohong, Lukas ini yang berbohong. Anda ke bawah-bawah karena Anda mengikuti Lukas, bukan mengikuti Yesus. Ini saya pernah tanyakan sama pendeta juga, Pak, sampai pendetanya ngamuk. Di mana tertulis di dalam kitab Taurat Mesias mati di antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga? Di mana tertulis? Sampai kuda sikat gigi tidak akan pernah bisa Anda temukan. Berarti Lukas bohong. Bohong, Pak. Kecuali ada tertulis di dalam Taurat, seperti pengakuan iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Sebab ada tertulis bahwa dia akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di kakimu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis mengatakan itu. Ternyata betul ada tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Berarti iblis aja tidak berbohong. Ini si Lukas mengaku Yesus mengatakan ada tertulis, tapi tak ada tertulis. Berarti salah satunya berbohong, Lukas atau Yesus. Masa iblis lebih benar? Iblis mengatakan ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk batu. Ternyata betul-betul tertulis di Mazmur 91. Giliran Yesus yang dikatakan, Yesus berkata ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis mana? Di Taurat katanya. Mana? Ternyata tak ada. Berarti kalau Yesus tidak pembohong, berarti pengarang Lukas ini yang berdusta. Berarti iblis lebih jujur daripada Lukas. Lukas ini pembohong berarti.
Tidak mungkin Yesus. Ini penulisnya ini yang membohong ini. Anda lagi-lagi bantu si pembohong dengan mengatakan jangan Anda memahaminya. Loh, Yesus mengatakan ada tertulis dalam bahasa Yunani. Apa tuh? Grapo. Tertulis tuh. Kata Yesusnya mengatakan begitu, ada tertulis. Lalu Anda mengatakan, oh bukan begitu Bang Suma maksudnya. Loh, Anda sedang membantu Lukas berarti sama halnya Anda mengatakan Paulus ini berbohong, Lukas yang betul. Gimana dong? Kalau sudah kayak gini gimana? Oke, Bang Zuma, jadi maksudnya begini. Apa yang dinyatakan di dalam Alkitab peristiwa tidak berarti maksudnya harus persis seperti itu. Misalnya begini. Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus, Bang? Tanda yang akan diberikan kepadamu, Yesus berkata, tanda yang akan diberikan kepadamu adalah tanda Nabi Yunus. Yes. Apa yang terjadi dengan tanda Nabi Yunus? 3 hari dalam perut ikan, demikian manusia akan dibangkitkan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu melambangkan apa yang dinyatakan dalam peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian baru, dan itu terbukti karena memang Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oh bukan begitu cara belajarnya Pak Pastor. Nih lagi-lagi tak ajarin nih. Itu yang Anda maksud itu tanda Yunus untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Apakah Pak Pastor ini sudah ngaku bahwa Anda itu adalah angkatan jahat? Nah, itu maksud saya tadi. Makanya saya berkata, kalau misalnya itu juga tidak dimengerti bahwa tanda Nabi Yunus itu bahwa ternyata itu yang akan diberikan kepadamu supaya mereka pada akhirnya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Apakah mereka percaya hal itu? Oh, karena berbeda. Anda itu bangkit dari antara orang mati gitu kan. Berbeda Pak Pastor. Gitu, Anda baca di dalam Matius berapa itu? Matius 16 ya? Tanda Yunus itu atau Matius 12? Itu ada banyak catatannya. Matius 16 ada di ayat 4 dan juga di ayat 12 ada. Jangan dibelokin topik dulu dong tadi Pak Juma. Pak, saya cuma memancing Anda untuk mengatakan Matius 16. Di situ nggak ada Pak tanda Yunus. Yang ada di data Matius 12 saja Pak. Maafkan saya. Itu cara saya untuk jadi itu maksudnya. Jadi yang penting tanda Yunusnya saya sudah sampaikan. Gitu cara saya nangkap maling Pak. Jadi gini, di Matius 12 itu dikatakan bahwa pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada baca ya Bang Zuma supaya nanti tidak hanya ditetawain aja. Saya yang baca Pak. Matius pasal 16 ada. Ini yang saya baca Pak. Ini saya sedang baca nih. Okay. Jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ini apa hubungannya dengan pengakuan Yesus Lukas 24 nomor 46? Tidak ada hubungannya ini. Tidak ada sama sekali hubungannya. Yang dimaksud di sana tertulis di Taurat, bukan tertulis di Matius Pak. Sedangkan Matius 12 ini itu adalah tanda untuk angkatan jahat, bukan untuk tanda murid Yesus. Bukan untuk murid Yesus tanda ini. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini bukan tanda untuk murid Yesus, Anda boleh baca bagaimana kemudian ketika murid-murid Yesus yang 11 orang ini tidak percaya akan kebangkitan. Murid tidak percaya kemudian tentang kebangkitan Yesus. Itu tidak percaya. Ketika wanita-wanita datang kepada murid-murid Yesus, murid-murid Yesus ini kemudian tidak percaya akan pemberitaan itu. Murid-murid itu tidak percaya. Artinya bahwa bangkit 3 hari itu memang adalah sesuatu yang diberikan kepada angkatan jahat saja, bukan untuk murid Yesus. Begitu Pak. Sebenarnya Bang Zuma tadi kan tidak berkata kepada murid Yesus, tapi kepada angkatan yang tidak percaya atau jahat. Jadi maksudnya itu tidak ada masalah dengan itu. Lah, begini, saya jelaskan dulu, tolong dengarkan baik-baik. Yesus dimintai tanda oleh angkatan jahat. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali manusia, anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa Pak?
Ya, halo? Ya, ini tanda untuk siapa? Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk siapa? Ya, itu sudah jelas menyatakan tanda kepada mereka yang tidak percaya. Tanda, tidak ada gitu Pak. Tanda orang jahat. Tanda untuk angkatan jahat. Betul? Ya, itu betul Bang Zuma. Tidak ada masalah. Sekarang Kristen masuk nggak dalam golongan percaya bangkit hari ketiga? Yang tidak percaya itu berarti golongan yang jahat karena tidak percaya. Oh, tidak begitu. Kebalik. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan baik? Kan begini Bang Zuma, pendekatan Bang Zuma terhadap maksudnya menyatakan bahwa angkatan yang jahat itu adalah orang Kristen, itu bukan seperti itu yang tertulis dalam Alkitab. Saya baca. Loh, ya. Ini angkatan jahat yang minta, dan ternyata Kristen juga percaya akan tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Saya kasih data Pak. Tunggu dulu. Saya dulu yang kasih data. Angkatan benar tidak percaya akan kebangkitan pada hari ketiga. Mana buktinya? Baca Lukas 24 nomor 9 nomor 12. Di data nomor 9, wanita-wanita itu menceritakan kepada ke-11 murid Yesus. Di data nomor 10, Maria, Yohana, Maria, Ibu Yakobus, dan wanita lain memberitakan kepada murid-murid. Data nomor 11 di Lukas 24, murid-murid menganggap informasi itu omong kosong. Murid-murid tidak percaya. Di data nomor 12-nya, meskipun Petrus tidak percaya, Petrus kemudian pergi ke kuburan dan hanya melihat kain kafan. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ini? Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana? Apa pada akhirnya murid-murid itu percaya atau tidak? Karena yang dimaksud dengan angkatan yang tidak percaya adalah mereka yang tetap tidak percaya. Murid-murid Yesus aslinya itu Pak tidak percaya. Tidak percaya sampai selama-lamanya. Bagaimana mengambil kesimpulan seperti itu? Coba lanjutkan bacaannya, dilanjutkan. Ketika Yesus muncul di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Apakah muridnya mengira dia Tuhan? Muridnya mengira hantu Pak. Baca Lukas 24 ini nomor 37. Muridnya ayo bahkan saking tidak percayanya kalau ini Yesus bukan setan, Yesus minta makanan lalu dikasih ikan goreng. Gak ada murid-murid yang baik percaya tentang kebangkitan, gak ada. Sampai Yesus kemudian dikasihkan goreng, gak juga percaya. Ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah aku, sentuhlah aku. Sebab hantu tidak makan daging, sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ayo, apakah Yesus sudah mengatakan dirinya Tuhan? Tidak. Sebenarnya justru itu membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Makanya dia berkata, rabalah aku. Bukan Dulu Bang Zul. Maksudnya nggak bisa dipotong begitu. Saya coba baca, kalau misalnya melihat bahwa apakah memang Yesus tidak bangkit. Misalnya di ayat lain, Yohanes pasal 20 tentang Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 26. Karena maksudnya kalau Bang Zuma ambil semua ayat dengan pengertian sendiri, tetap kita tidak bisa sama gitu kan. Loh, Anda memahaminya Yesus bangkit menjadi apa? Menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Tunggu dulu, maksudnya biar jelas dulu ini karena soal apakah Yesus bangkit atau tidak kan? Itu persoalannya. Bukan di situ, Pak. Bukan di situ poinnya, Pak. Di sini ada dua angkatan, Pak. Angkatan pertama, angkatan jahat yang diberikan tanda pada hari ketiga. Angkatan baik tidak diberikan tanda itu. Ayo. Iya, makanya saya katakan tadi, justru angkatan yang jahat itu adalah mereka yang tetap tidak percaya. Kenapa diputar? Dengar ya, maksudnya sedangkan orang yang tidak percaya lalu pada akhirnya percaya itu tidak termasuk dalam maksud itu. Nah, saya kasih contoh misalnya begini. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Geser topik Yesus lagi datang nih. dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan terus? jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bahwa Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Iya, Kata Yesus percaya kepadanya, bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya. percaya sebagai apa, Pak? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya, percaya bahwa sebagai Yesus apa? Percaya bahwa yang bangkit itu adalah Yesus. Loh, di mana ada berbicara kebangkitan di situ, Pak? Nggak ada sedang berbicara kebangkitan. Harus dibaca keseluruhannya lah. Oh lama, ini Lukas 24 saya sudah mengatakan kepada saudara, tidak ada di situ muridnya percaya kalau Yesus itu bangkit. Sekarang pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus yang ke-11 ini penjahat? Lah itu makanya saya katakan tadi, di awal mereka tidak percaya, tapi di akhir pada akhirnya Mana? mereka Di mana percaya. di akhir? Di mana? Mana endingnya? Coba tunjukkan ke saya bahwa endingnya murid-murid percaya kalau Yesus bangkit dari kematian. Di mana itu tertulis? Sebenarnya seluruh kitab suci membuktikan ini. Pada akhirnya mengapa murid-murid itu memberitakan? Alamak. Memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit dari antara mati. Sekarang gini, Pak Pastor. Angkatan itu ada dua, angkatan jahat, angkatan baik. Angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan hari ketiga. Ini dibaca dulu, Pak. Angkatan jahat ini meminta suatu tanda. Ini sudah dipatok mati loh. Angkatan jahat ini sudah diberikan satu tanda, tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kalau 3 hari 3 malam di perut bumi, berarti hari ketiganya bangkit atau tidak? Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Kenapa Anda balik? Bahwa itu justru angkatan jahat yang tidak percaya kepada kebangkitan. Justru 3 hari 3 malam di perut bumi itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya ke-11 muridnya tidak percaya. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini percaya. Dialah yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, mengajarkan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Lahirlah Kristen. La haula wala quwata illa billah. Sekarang Kita kembali ke ayat itu tadi Bang Zuma, karena supaya silakan. kita nggak kemana-mana gitu ya. Tadi di ayat 4 saya naik ke atas ke ayat 44. Memang sebelumnya itu mereka kan tidak mengenal dia, bahwa dia memang yang bangkit itu. Karena di dalam hati mereka, loh, kok ada mereka bangkit tidak menduga bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Baik, tidak ada murid Yesus percaya bangkit hari ketiga, nggak ada. Saya minta data, apa kata Bapak? Baca semua satu kitab. Loh, apaan sih? Ini jelas-jelas, kubacakan ya Pak ya. Lukas 24, apa yang tertulis? Bukti bahwa Lukas itu, bahwa angkatan jahat itu hanya milik orang Kristen. Oke? Dan penjahat-penjahat yang berasal dari orang Farisi dan ahli Taurat. Coba kita lihat apa yang diterangkan di dalam nomor 9-nya Pak. Saya baca lengkap nih. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitakan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, Petrus melihat hanya kain kafan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Kalau Petrus angkatan jahat, pasti dia tidak bertanya dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Sebab dia sudah dikasih tanda 3 hari 3 malam di perut bumi. Setelah itu bangkit. Tapi bertanya dalam hatinya, berarti dia tidak termasuk angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya kebangkitan hari ketiga, berarti dia tidak termasuk percaya kepada 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti mereka ini bukan angkatan jahat. La haula wala quwata illa billah. Justru angkatan jahatlah yang diberi tanda 3 hari 3 malam. Sekarang sebagai tanda kepada angkatan jahat,
andai saja Bang Handi ini termasuk angkatan jahat, diberi Bang Handi tanda 3 hari 3 malam di perut bumi si Yesus, hari keempat, hari ketiga, hari keempat Yesus bangkit nggak Bang Handi? Sepertinya enggak ada. Kan Anda diberi tanda bangkit. Bangkit. Karena tandanya cuma 3 hari 3 malam. Untuk menandakan 3 hari 3 malam di perut bumi, maka hari keempat dia harus keluar. Seperti kalomang dari kubur. Terjadi nggak itu? Terjadi nggak itu kepada murid-murid Yesus? Tidak. Tidak percaya murid Yesus. Berarti terjadinya hanya kepada Kristen. Berarti Kristen ada angkatan jahat. Begitu cara belajarnya. Tapi dikira dia hantu loh. Kalau seperti itu yang diarahkan, kan masih baca seterusnya peristiwa atau apa yang dicatat oleh Alkitab tentang Petrus. Tadi berkata bahwa Petrus tidak percaya pada waktu itu, seakan-akan itu kan, karena mereka itu tidak dalam hatinya loh, Pak. Dan saya teruskan dulu lah kan. Kemudian silakan. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 diberitakan bahwa Petrus berbicara di depan orang banyak menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Nah itu saya boleh baca kan? Silakan. Oke. Jadi apa yang dinyatakan di dalam apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang banyak. Jadi dia beritakan seperti ini. Hai orang-orang Israel. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahwa tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Nah, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jadi artinya Petrus pada akhirnya menyampaikan kepada orang banyak bahwa sungguh Yesus yang dahulu dia tidak percaya bangkit itu, sekarang menjadi terang bagi dia. Makanya di pasal 24 tadi, ayat 44, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Oke, saya tanggapi Pak ya. Ya, silakan. Jadi di sini Petrus, ini masih abu-abu Pak ya. Menurut Lukas, itu yang pertama. Menurut Lukas loh ini. Oke, menurut Lukas. Ini sekali lagi saya katakan, ini menurut Lukas, bukan menurut Yesus. Menurut Lukas, Petrus melakukan bla 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 bla. Di kitab Petrus ini tidak ada tertulis. Itu satu. Harusnya Petrus yang menjelaskan ini, bukan Lukas, karena Lukas bukan bagian daripada ke-12 murid. Bahkan ke-70 murid pun Lukas tidak termasuk. Nah, sekarang pertanyaan coba Anda lihat. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ini kira-kira Anda mengartikan dia dibangkitkan ini dari maut atau dari pingsan? Apa yang tertulis Bang Suma itu berarti yang dinyatakan. Dia bangkit dari kematian atau dia bangkit dari pingsan? Ya, jelas itu dibangkitkan dari maut. Di mana tertulis dia dibangkitkan dari maut? Saya baca dulu ini. Tadi kan disampaikan tentang Petrus. Apakah Petrus menulis? Karena itu kan tulisan Lukas. Iya. Jadi Bang Zuma berkata, apakah Petrus menulis tentang silakan kebangkitan dari antara orang mati? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3.
Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi memang Petrus telah percaya pada akhirnya bahwa Yesus itu bangkit, dan itu menjadi inti berita mereka dalam pemberitaan kemana-mana. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, perintah Yesus kepada Petrus untuk orang-orang yang ada di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia itu ada atau tidak ada? Maksudnya perintah apa, Bang? Perintah Yesus untuk mengabarkan tentang Yesus itu ke bangsa lain ada nggak? Nah kan itu udah jelas dari pesan yang sudah disampaikan di akhir dari setiap catatan, misalnya Markus atau Matius. Enggak, yang saya tanya ini ada nggak? Sebab Petrus ini bukan catatan Petrus. Yang saya maksud itu catatan Petrus itu sendiri. Catatan 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan tulisan Petrus murid Yesus. Siapa bilang ini tulisan murid Petrus? Ini Petrus yang menulis kayak gini. Ini kitab nanti di abad ke-9 baru ke-4 nanti di abad ke-4 baru dikatakan bahwa menulisnya adalah Petrus. Dari Petrus rasul Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia. Di mana kemudian Petrus diperintahkan oleh Yesus untuk orang-orang ini, di mana? Sedangkan Paulus sendiri menuliskan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Ayo, bagaimana mungkin Petrus menulis kepada orang-orang yang tidak bersunat? Jadi buyar semuanya. Sekarang kita begini, Bang Zuma, kalau itu yang disampaikan tidak mungkin dia memberitakan kepada orang bersunat, itu kan bahasa secara umum. Misalnya begini, di dalam Kisah Para Rasul terbukti bahwa Petrus sendiri menyampaikan Injil kepada Cornelius yang adalah bukan orang Yahudi. Itu artinya kalau ada satu yang seperti itu menunjukkan bahwa memang Petrus menyampaikan Injil di luar dari bangsa Yahudi. Siapa yang perintahkan? Bagaimana maksudnya? Siapa yang perintahkan? Tidak ada yang merintah kepada mereka selain daripada Yesus. Berarti Petrus ini anak murid durhaka, karena Yesus mengatakan janganlah engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa murid-muridku dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Dan itu juga adalah catatan siapa yang Anda baca? Catatan Lukas. Itu kan Bang Zuma di awal. Makanya maksudnya untuk melihat ini kan melihat keseluruhan sampai akhir. Pada akhirnya Yesus berkata sesudah dia bangkit, supaya berita itu disampaikan kepada di luar dari yang sudah dikatakan tadi, karena fokus di mana di luar daripada bangsa Yahudi dikatakan sampaikan kepada bangsa lain. Oke, Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi. Oke. Sekarang kalau dikatakan bangsa lain di luar kepada seluruh bangsa itu, apakah maksudnya ke bangsa lain? Ya, di luar dari bangsa Israel. Siapa bilang, Pak? Sekarang permasalahannya, ketika Yesus hadir di tengah-tengah orang bangsa Israel, apakah bangsa Israel tidak ada di bangsa-bangsa di luar bangsa-bangsa lain? Tidak ada berpencar ke bangsa-bangsa lain? Maksudnya bangsa-bangsa Israel tidak ada di bangsa lain? Iya. Atau maksudnya ada? Ya, saya tanya dulu, apakah bangsa Israel keturunan Yakub ini hanya ada di Yerusalem? Oh tidak, mereka ada tersebar di berbagai tempat. Nah itulah yang dimaksud, pergilah kepada seluruh bangsa. Seluruh bangsa itu maksudnya cari di tengah-tengah bangsa-bangsa itu ada murid-muridku, ada Bani Israel. Makanya dikatakan ada juga dombaku yang ada di luar kandang ini. Domba yang dimaksud itu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ, baca 2 Raja-Raja 17:41, Maliaki 3 nomor 9, Yosua 24 nomor 2. Jadi ketika berbicara bangsa-bangsa, itu berbicara Bani Israel yang ada di luar Yerusalem. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Maksudnya kepada seluruh murid Yesus, kepada seluruh bangsa murid Yesus yang ada di luar bangsa-bangsa lain. Baca Yehezkiel 44 nomor 9.
Nomor 12, bangsa Israel dibuat berpencar kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada umatku dari bangsa Israel. Nah, kalau umatnya, pertanyaannya kan Bang Suma, kalau misalnya bangsa-bangsa dan maksudnya orang-orang di antara Israel itu terpencar di segala bangsa, itu artinya mereka itu, apakah mereka hanya berbicara di antara bangsa mereka atau justru orang-orang lain di mana mereka tinggal itu akan mendengar berita yang mereka bawa? iya, bawalah berita itu bahwasanya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Beritakan kemana-mana. Jangankan kepada Anda, kepada orang Samaria yang bertemu langsung aja Yesus tolak. Bukan bertemu dengan murid, bertemu langsung loh. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak pantas makanan yang diberikan yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Apa kata perempuan itu? Betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Ya, disembuhkan anaknya, tapi statusnya sebagai guguk tidak berubah menjadi domba. Apatah lagi orang di luar, orang Samaria aja dianggap itu adalah guguk, apalagi orang Indonesia. Jadi pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, baptislah dia. Itu bukan berarti ke seluruh bangsa, kita ini enggak. Bangsa yang dimaksud itu adalah bangsa ke-12 suku bangsa yang terpencar ke seluruh bangsa-bangsa. Kalau itu yang diselidiki kan Bang Suma, misalnya Matius pasal 28 tadi, kalau dikatakan ada di antara mereka, misalnya menafsirkan sejauh itu, kalau misalnya kita baca istilah pergi kepada suku-suku bangsa, itu berarti bukan suku bangsa Israel, tetapi etnis dari setiap bangsa-bangsa yang lain selain daripada Israel. Nah, hal ini dibuktikan, bentar ya Bang Suma, hal ini dibuktikan dengan sejarah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul, di mana bangsa-bangsa lain juga memuliakan Allah karena berita Injil itu. Jadi kalau dikatakan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah, dan itu berarti mereka yang selain daripada bangsa Israel atau turunan dari Israel itu, mereka mendapat berita Injil. Lalu kenapa Paulus kemudian setelah memberitakan tentang ajaran Kristen disuruh bertobat, Pak? Memberitakan ajaran Kristen bertobat? Iya. Kenapa dia harus bertobat setelah dia memberitakan ajaran Kristen? Begitu masuk ke Yerusalem, kenapa Paulus bertobat kembali dari ajaran jangan bersunat dan makan babi dan seterusnya, seterusnya? Kenapa dia harus bertobat kalau begitu? Oke, pertobatan Paulus itu terjadi pertama alasannya karena dia menyerang dan membinasakan orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus itu. Jadi kejahatannya itu sebenarnya karena Yesus bertanya kepadanya, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan Pak, itu pertobatan pertama. Pertobatan keduanya di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Itu di situ jelas Paulus bertobat dari melarang orang, mengajak orang untuk tidak bersunat, makan babi dan seterusnya. Dia bertobat, malah dia berkorban juga, mempersembahkan persembahan. Baca. Boleh ulangi ayatnya Bang Zuma? Silakan. Nomor 15 sampai nomor 26. Ayat 15. Nah, sambil Anda baca, saya terangkan di dalam Yosua 24 nomor 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Nah, apa maksudnya tuh? Apakah maksudnya seluruh bangsa di situ maka seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia? Tidak. Seluruh bangsa. Sekarang bangsa Israel itu ada berapa bangsa? Ada 12 suku bangsa. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa. Kalau saya potong itu Bang Zuma, artinya itu benar lah, bahwa seluruh bangsa maksudnya seluruh rakyat itu. Tapi ya itu dia, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah menjadi muridku. Bangsa yang dimaksud adalah bangsa Israel. Kenapa larinya ke orang Asia juga? Bahasa yang tertulis dalam bahasa aslinya itu suku-suku bangsa, etnis gitu kan. Bukan bangsa Israel, nggak seperti itu. Nomor 20-nya? Anda boleh baca nomor 20-nya? Maksudnya di Kisah Para Rasul 21. 28 nomor 20.
Oh, maksudnya di Matius tadi. Iya. Oke, ajarlah mereka itu tadi ya. Ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu itu. Itu nyampe nggak di Kristen itu? Yang nggak nyampainya yang mana ya, Bang Zuma? Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya seperti yang dilakukan Kristen yang kita permasalahkan dari awal? Ada nggak perintah Yesus ibadah hari Minggu? Saya pikir saya tidak merespon itu tadi ya tentang ibadah hari Minggu. Yang saya respon tadi bahwa memang perintah untuk beribadah itu tidak fokus kepada hari Minggu. Jadi kalau orang beribadah hari Minggu silakan aja. Tapi kita menyatakan bahwa ibadah itu, ya, tadi saya sudah jelaskan tentang ibadah. Begini Pak Pastor, untuk menyikapi nomor 29-nya, dari 28 Matius 28 itu, kita lihat endingnya di nomor 20. Apakah betul murid-murid Yesus ini ketika dia pergi, dia mengajarkan orang melakukan sabat sesuai dengan perintah dalam Taurat yang dijalankan oleh Yesus, atau murid ini mengajarkan ibadah hari Minggu? Gitu loh. Yang dilihat ini kan ajarannya. Pergilah. Yang pergi siapa? Bukan pastor, bukan pendeta. Yang pergi ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini ketika pergi ke seluruh bangsa, apakah mengajarkan ibadah Minggu atau mengajarkan ibadah Sabtu? Itu loh. Saya kira itu bukan inti pesan dari Yesus untuk beribadah hari Sabtu atau hari Minggu, Bang Zuma. Kan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Orang-orang Yahudi diperintahkan mengkuduskan Sabtu. Berarti murid-murid Yesus keluar ke bangsa-bangsa mengajarkan hari Sabtu. Saya kira di situ letaknya penafsiran itu, Bang Zuma. Karena murid-murid ini, mereka itu yang mendapat ajaran yang baru tentang Yesus Kristus seperti apa. Jadi murid Yesus itu tidak mengajarkan kepada mereka untuk hidup seperti apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi tentang Taurat dan Sabat. Berbeda. Jadi menurut saudara ini Yesus datang untuk membatalkan Taurat. Bahasa dalam kitab suci menyatakan Yesus menggenapi hukum Taurat. Membatalkan atau menggenapi? Membatalkan atau menggenapi? Ya, menggenapi. Itu kata Yesus menggenapi, berarti menyempurnakan, bukan? Tidak ada menyempurnakan, karena kalau hukum yang sempurna tidak perlu disempurnakan tetapi dilakukan. Jadi satu-satunya yang melakukan hukum Taurat adalah Yesus. Nah sekarang kalau satu-satunya, sekarang Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sekarang murid-murid yang diperintahkan dalam Matius 28 nomor 19 ini, orang-orang bersunat atau orang-orang yang tidak bersunat, Pak? Jadi saya jawab dulu ini ya. Jadi maksudnya apa yang supaya tidak, kan ini jadi apa ya? Iya, murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang Yahudi atau non-Yahudi, murid-murid yang disuruh keluar ini kepada bangsa-bangsa. Oh iya, jelas itu mereka dari Yahudi. Nah sekarang siapa nama orang muridnya Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen? Orang Yahudi mana? Saya jawab dulu, karena bukan di sana letaknya untuk perintah mengabarkan berita ini gitu kan. Murid Yesus yang mana yang non-Yahudi pada saat itu? Yang mana? Saya letakkan dulu ini, Bang Zuma. Dari apa yang disampaikan perintah Yesus kepada murid-murid, bukan hanya di Matius kan, di Markus juga. Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi iya, tanda-tanda ini menyertai. Saya hafal itu, tapi itu bohong. Segitu aja dulu. Maksud saya fokus ke soal tadi. Iya, yang disuruh ini murid-muridnya orang Yahudi atau murid-muridnya orang Yahudi atau orang non-Yahudi yang disuruh ini? Iya, tadi saya sudah jawab bahwa mereka itu semua kan dari Yahudi, tidak ada dari Yahudi murid-murid Yahudi. Bagus. Jadi makanya siapa kemudian? Bentar Bang Zuma, supaya satu-satu kalau misalnya semua ditanyakan, kan begini. Jadi murid-murid itu disuruh bukan maksudnya seperti tadi disuruh untuk memberitakan hari Sabat, disuruh untuk mengerjakan hukum Taurat. Nah itu maksudnya tadi bahwa Yesus melakukan atau menggenapi atau menyelesaikan semua hukum
dalam Taurat itu, karena Taurat itu kan harus dikerjakan. Kata siapa? Kata siapa menyelesaikan? Tidak ada yang Kata bisa. siapa, Pak, menyelesaikan Taurat? Bentar Bang Zuma. Alah. Kalau Jadi cuma tidak modal ada nipu, orang Pak, yang semua bisa. juga orang bisa. Habis waktu saya loh. Nah, ini kalau misalnya Bang Zuma merasa nggak bisa itu, bagaimana saya menjelaskan? Bukan Bang Bapak Zuma hanya bertanya. menipu di sini. Kata siapa menyelesaikan Taurat? Kalau bilang menipu, Bang Zuma menafsir semua ayat kitab suci. Sekarang Apa yang- jangan menafsir, tunjukkan dalilnya. Dari tadi Anda nangis loh. Iya, Mana maksudnya, dalil? Anda, persoalannya- saya nggak butuh tafsir. Justru Ayat. Pastor Z ini jagonya tafsir. Ahli tafsir Anda itu. Anda lah ahlinya tafsir. Saya minta data, saya minta dalil. Anda nggak bisa. Sekarang mana? Yesus mengatakan aku datang untuk apa tadi? Apa tadi? Menyelesaikan Taurat. Mana itu dalilnya? Sekarang balik itu Bang Zuma, supaya maksudnya tidak seperti hanya memotong apa yang saya jelaskan kan. Saya akan potong kalau Anda cuma berasumsi liar karena nggak ada orang yang mau dibodohi Iya, di sini, maksudnya Pak. tidak ada yang berasumsi Mana liar, dalilnya? justru Anda apa yang memfitnah disampaikan. Yesus. Anda memfitnah Yesus. Yesus datang untuk menyelesaikan Taurat. Itu di mana Yesus akui? Coba dengan Bang Zuma ya, supaya maksudnya Ya. ini diskusi kita masih oke lah kan gitu. Jadi tadi kita berbicara dari Matius pasal 5 ayat 19. Pastor bicara tidak pakai dalil, Pastor. Pakailah. Anda cuma memfitnah Yesus terus. Yesus apa tadi itu dibilangnya? Menyelesaikan Taurat. Mana buktinya? Di mana Yesus mengakui itu? Yesus mengatakan Lukas 16. Ini data loh. Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Saya baca ya Bang Zuma, Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam. Nah itu tahu. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah. Jadi melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat itu. Ia menduduki tempat yang tinggi, berarti soal melakukan dan mengajarkan seluruhnya. Iya, berarti Nah, murid-muridnya yang disuruh ke seluruh bangsa ini mengajarkan atau menghilangkan? Tunggu dulu Bang Zuma, karena itu bukan di sana. Saya mau menyampaikan maksud dari apa yang dikatakan. Oh, oleh Anda Yesus. ingin Apa yang mengatakan digenapi. bahwa selesai ketika sudah disalib gitu? Maksudnya apa yang Anda ingin digenapi oleh mentafsirkan pengakuan Yesus gitu kan? Silakan Anda bersukaria dengan tafsiran Anda sendiri. Izin, maksudnya bisa, ya. Pak Pastor Z, begini. izin, bisa, Bang Zuma, Pastor Z, bisa kita kembali ke tema awal tadi? Sedikit lagi deh, sedikit lagi. Saya Sedikit pikir lagi. ke situ sebenarnya karena tema kita kan tadi keselamatan gitu kan. Ya mana keselamatan dari Yesus tentang orang-orang Kristen ini mana? Itu loh tadi di situ nggak ada sama sekali dalilnya dari Yesus. Saya sih sebenarnya sudah jawab Bang Zuma. Jadi Jika tapi engkau maksudnya bisa- mengasihi aku, engkau juga akan melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, mana perintah Yesus untuk ke gereja? kan perintah Yesus tadi bukan ke gereja Bang Zuma. Ya, berarti Ini yang kan di gereja melihat ini apa? gimana? Yang di gereja ini kenapa dia ke gereja? Kalau tidak ada perintahnya.